Ya, oke. Shalom, shalom, shalom. Shalom apanya? Selamat siang. Gimana kabarnya? Shalom? Baik, Luar biasa. Nah, jadi selamat Biasa. pagi dan siang. Mungkin udah siang kali ya? Iya, sudah siang. Udah siang ya, Pastor ya? Sudah jam berapa ini? Jam berapa? Sudah jam 1 kurang. Oke, Wah, di kurang. teriknya matahari kita di bawahnya langsung, tapi kita menikmati hadirat Asik. kasihnya Allah ya, asik. pasti. Oke, Salam Pastor damai Marcel ini sejahtera. bagaimana hostnya di kok di sana terus ini? Yo biasa, host begitu kita ya. Pastor Marcel bisa di belakang. Oh, begitu ya. Begitu. Biasa begitu. Ya, siang hari ini saya kedatangan ya Teman baik. abang saya, teman Oke. baik, keluarga di dalam Kristus Yesus, Baik, baik. kawan sekerja Allah, Amin, ya, amin. hamba Tuhan Amin. yang juga Tuhan pakai. Ya, amin, Nah, ini amin. dia. Kembali kita OKB. Pastor Marcel. OKB lagi. Sip. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. 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 Bagaimana? Biasa kita, Ya, ya. my friend, My friend. my brother, My brother. Your My brother. Best friend, eh? best friend, Is it? Welcome. from Sangya, Sang. Sangya. Sangya. Jadi ada From Tuh. no Sangye. From South Philippines. oh, South South Philippines. Philippines, South Philippines. no Sangya. Just kidding. Oh no, not Sulawesi. And then Sulawesi, ya? Okay. from negara Medan, Medanis. Oh, haleluya. Bataknis. Haleluya, haleluya, haleluya. So, bagaimana? Selamat Kita mau- siang Selamat buat siang. pemirsa OKB. Oke. Ya, Selamat berjumpa ya. di tengah hari. Tengah hari, Tengah hari ya, panas. tengah hari makanya kita seperti ada di padang gurun Haleluya. memakai ikat kepala. Tiga tepat. Ya, jadi kita mengingat di padang gurun. Di padang gurun. Oke, sip. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kabar baik Ada dan juga apa namanya kita akan bicara mengenai Divine Divine Christmas. Jadi Natal kali ini Ya, Divine bersama my brother Ya. Dr. Jonius Polo. Jadi teman-teman Thank you, saudara thank you, terkasih, thank you. siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber Ya. yang bisa mencerahkan pikiran kita dalam Sip, pengertian sip. tentang kita, pengirian kita akan Kristus nanti akan dibukakan. Oke, Ya. Jangan siap. Kita ambilnya dari Yunana. Oh, Yunani Pak. Oh, Yunani. Yunani. Bahasa-bahasa original text. Wih, haleluya. Greek. Jadi teman-teman Bapak Ibu jangan tinggalkan tayangan kami, tetap tonton. Kalau perlu ajak Kita di teman-teman. sini ada dua stasiun Ya. TV yang Metro TV populer. dan juga RCTI. TV One, Oh. no sebut. TV One and Ini TV endorse Two. dong. Oh, TV itu ya. TV One and TV Two. Oh iya, mana tahu kalau kita sebutkan besok kan ada yang masuk. Sip. Oke, siap. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Bapak, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan kami dikumpulkan untuk membicarakan kabar baik. Terlebih kami mau fokuskan mengenai Natal ini. Ya, tuh. Divine Nature Tuhan yang akan Ya. dibawakan oleh hambamu, Ya. Dr. Julius, Ya. dengan Pastor Karaben, semuanya Ya. di sini. Tuhan berikan kami hikmat agar kami tidak salah untuk menjelaskan sesuatu Ya. firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pastor mau angkat lagu pujian apa? Yang tadi, Hai, mari berhimpun. kita nyanyi sama-sama di tengah hari yang bolong. Hai, Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan banyak surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ya, oke.
bernyanyilah kamu, Kasih Tuhan. tentera malaikat. Haleluya. Turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Juru selamat dunia. Yesus Christ. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Amin. Puji bagimu Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. luar biasa. Haleluya, haleluya. Sembah. Have yourself. Dan puji Dia. Itu lagu indah Sembah dan yang puji menyambut Yesus. perayaan Natal bagi Bapak Ibu. Iya. Ya. Kita bertiga sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah. Kita Ya. akan berhenti, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian. Have yourself. Ada lagu a barat merry tentang little Christmas. Nanti itu di suatu tengah-tengah dulu, Pastor. Hah? Tengah aja ya. Ya, pas Mau langsung tengah aja? nih. Oke. Ini pas Oke. lagi. Tengah kan? Ini ada lagu Natal yang maknanya bagus tuh. Berjudul Help Yourself. Yourself. Ush, Oke. A merry sadap. little Christmas. Ha, ye, ye, ye. Yo, yo. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be all outside. Yeah, go, go, yeah. Have yourself a merry little Christmas. Merry Yuletide. From now
trouble will be miles away. Here we go in the golden days, happy golden days of your faithful friend who I dear to us. They got into the world once more. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Oh, from now on, your trouble will be swept away. And have yourself a merry little Christmas. Haleluya. Without Christmas, how we worship you, Yes. Jesus. You are my honor, you are my King, Jesus. We worship you, Lord. Yes. Amen. Hallelujah, my heart will worship you, Jesus, because you are God, holy, holy, holy God, in this presence, in this place. Luar biasa. It's very very hot. Yeah, very hot. Like coffee? Your song is very very hot. Song. No, no Bukan talk. songnya. No talk about coffee ya? Oh, oke. Tentang Panas. hot. Tentang Bapak Ibu sudah terkasih, memang ini acara memang agak sedikit agak panas. Ya, Tapi di sini kita ada spesial ya. Kita karena di situ agak gelap. Agak gelap, jadi kita perlu pencahayaan. Ya, langsung dari mata. ini ada dua senior saya ini, makanya saya belajar ini, makanya saya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sebelum ngobrol kita nyanyi puji lagi satu. Boleh. Oke, apa itu? Oh, praise the name. Oh, of praise our the name. Oh, haleluya, haleluya, Slow aja, biar slow, haleluya. pelan-pelan, ya kan? Soft. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. When endless days will we sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise Your name, oh Lord, our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days will we sing Your praise. Hallelujah. Oh Lord, our God. Her name is all the world, our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days will we sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise Your name, of the Lord our God. Thank you, Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. wow. Haleluya. Suara yang bagus ya. I like this, Ya, this voice. Senior saya You like suaranya memang this voice? Keren. Keren. Oke. Kita akan masuk dalam pelajaran. Sebetulnya bukan pelajaran ya. Apa ya biasanya? Kalau ngomong Sharing aja. Oke.
sharing. Tunggu dulu. Oke. Mesti diucapkan dulu sama dia di Iya. pertama. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pembukaan yang tadi terlewat seperti biasa. Di sini kita tidak mengajar. Yes. Ya. Karena di luar sana Mengajar. banyak dosen-dosen hebat. Betul. Iya, PhD, Betul. ya. Kita di sini cuma mau sharing, atau membagikan aja, apa yang ya. kita sudah Dan Dan tidak tidak berkhotbah. berkhotbah. Kita hanya tapi kita ngobrolin. ngobrol tentang Ngobrol. kebaikan Tuhan, tentang bahasa-bahasa asli yang dulu pernah terjadi di dalam kitab. Kita perlu ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai tapi sersan, serius tapi santai. Tunggu dulu, saya yang host. Nanti saya mesti bertanya sama situ. Oh my Jadi God. kita Sebentar Jo, kita siap kita akan jual kitab. fokusnya karena kita memang lagi Natalan ya. Natal. Suasana Natal, Haleluya. jadi kita akan melihat Melihat. Natal itu divine, Divine. nature, divine nature. sifat ilahi ya itu ya. Iya, ilahi. Ilahi. Biasa ya Ilahi. dari. Divine nature artinya nature-nya ilahi. Sifat. Jadi kita sifat akan melihat Tuhan. dari Sudah. namanya original text. Teks. Apa sih itu Natal? Waduh. Natal itu apa sih? Kata bahasa Natal dulu. Natal Kata itu Natal artinya kan lahir. kelahiran, lahir ya. Iya. Oke. Jadi kita akan melihat begini nih, Pastor. Saya mau bertanya nih. Langsung kita bertanya. Ya, Ya, bertanya jangan tentang- sia-siakan waktu. iya. Tanya nih, tanya yang susah-susah. Oh, Janganlah. Iya, sesuai bukan dengan ke tema kamu dulu kita ke lah. sini. Dari Saya menantu. nanti habis itu saya tanya kamu. Ini banyak nih pendeta-pendeta, Pastor. Ya. Enggak, maksudnya saya mau jelaskan mungkin saya mau jelaskan sesuai dengan tema. Ya, Gimana? oke. Sebentar. Iya. Sebentar. Tapi- Pertanyaan mungkin kalau sudah selesai lah, selesai penjelasan. Betul. Jadi kita melihat banyak sekali nih pendeta-pendeta tuh selalu melihatnya kepada apa ya, kacamata barat ya. Iya, nanti Kacamata barat, padahal sebetulnya kita aslinya kan dari Cimaur. Ya, Cimaur. Cimahi. Timaur. Oh, Timur. Timur. Bukan mobil Timur kan? Mobil Timur enggak ada sudah. Pabrik suatu Dari tuh. timur Oke. ya, dari timur ya. Nah, coba dijelaskan bagaimana ini. Silakan. Oke, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan Amin. Amin. waktu bagi kita untuk sharing, membagikan ngobrol-ngobrol di tempat ini. Dan terima kasih juga buat kedua sahabat yang baik hati, Pastor Marcel dan Pastor Raben. Ya. Makasih untuk kesempatan yang Saudara kalau mau nanya nanti tinggal di komen aja ya, di Ya, komentar. Iya, komen aja, iya. komen. Nanti Boleh. tanya-tanya sama Jadi tema Silakan. kita adalah tentang Natal ini atau Christmas dihubungkan dengan divine nature. Wih, keren. Divine nature. Dalam Nah, kita ya. akan baca satu teks kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa divine nature itu? Nanti kita lihat di dalam teks bahasa Indonesia dikatakan 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1. Ayat 4. Kita buka Sebentar, ya, kita akan baca dulu karena ini penting. 2 firman Petrus Tuhan. 1 ayat yang keempat. Ya. Oke. Sebenarnya kita bisa baca dari ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita baca. 2 Petrus 1. Ayat ketiga. Jadi kita maunya dari 1 ya, langsung dari 1. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Oke, saya akan bacakan ya. Enggak, kita sama-sama baca. Oke. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, pelan-pelan aja bacanya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, jadi dengan jalan Dia memanggil kita itu dengan kuasa yang mulia dan ajaib itu, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan itu. Wow. Nah, itu sebabnya tema kita ambil dari sini divine nature, yaitu kodrat ilahi. Kodrat. Itu kodrat. Kodrat itu natur. Apa itu natur? Saya bisa terjemahkan natur itu semacam satu karakter. Satu karakter ilahi. Ilahi. Iya. Jadi ternyata Tuhan telah menganugerahkan, kata menganugerahkan di sini ini dari bahasa pengertian bahasa aslinya itu menganugerahkan dengan sempurna. Dia memberikan dengan sempurna ya janji-janji yang berharga yang sangat besar supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, sebelum kita masuk pada teks ini ya,
sebelum saya ingin menjelaskan atau kita ngobrol tentang teks ini, saya coba mau Luar biasa nih. memberitahu kepada teman-teman bahwa apa yang kita mau bahas ini, apa yang saya mau jelaskan ini, itu sangat dipengaruhi dengan setelah saya belajar khususnya mengenai teologi atau gereja dari timur. Setelah saya mempelajari gereja dari timur terakhir-terakhir ini, karena saya melihat kok ada begitu banyak sekali perbedaan, ada begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin kok yang kadang-kadang tumpang tindih, saling bertabrakan satu dengan yang lain. Akhirnya kita bingung. Ternyata setelah saya coba cari di Google, searching di Google, ada berapa denominasi gereja di dunia ini. Ternyata pada tahun 2001 secara global itu ada satu badan studi namanya the Center of the Study for the Global of Christianity. Jadi ada semacam satu pusat studi dari kekristenan secara global. Mereka menemukan bahwa tahun 2001 itu kurang lebih sekitar 33.000 denominasi Kristen di dunia. 33.000. Iya, 33.000. Dan tahun 2019 atau 2017 data itu ada kurang lebih sampai mengagetkan staggering artinya sangat mengejutkan. Kenapa? Karena dia sangat bertumbuh pesat sekali dari 33.000 itu di tahun 2017 atau 2016 itu ada kurang lebih sekitar 45.000. Nah, baru-baru yang saya dengar dari seorang tokoh dari Gereja Timur, dia menyampaikan di dalam videonya, dia katakan bahwa sekarang itu ada kurang lebih 53.000 di Indonesia gereja. Oh, bertambah Justru semakin bertambah. Buset, Nah, akhirnya luar biasa, saya mulai penasaran dan saya mulai belajar dan saya sangat tertarik sekali dengan belajar khususnya untuk Gereja Timur. Saya tertarik dengan belajar Gereja Timur Ortodoks. Iya, Ortodoks. Mengapa? Itu pertanyaan. Why? Mengapa Ortodoks? Mengapa Gereja Timur? Saya dulu berpikir bahwa Ortodoks itu adalah kuno. Saya pikir orang kalau bilang Ortodoks berarti hal-hal yang dengan konvensional, hal-hal yang sudah dengan hal-hal yang sudah ketinggalan zaman, begitulah ibaratnya Ortodoks. Betul. Ternyata kata Ortodoks itu penjelasannya adalah ortos dan doxa. Ortos artinya benar atau suci, doxa itu dokein, dari kata dokein pengajaran, jadi pengajaran yang benar. Jadi ortodoks itu artinya pengajaran yang benar. Nah, kemudian coba saya gali lagi, saya mulai belajar lagi, kemudian saya mulai belajar untuk memahami lagi tentang gereja itu. Ternyata setelah saya pelajari, wah ini luar biasa gereja ini. Dulu saya berpikir bahwa kekristenan itu adalah dimulai ketika reformasi abad ke-15-16 itu. Saya pikir itu dulunya. Dulu dari awal waktu rasul-rasul itu ya Katolik, Roma Katolik, kemudian rasul-rasul Roma Katolik, kemudian berpindah jadi akhirnya reformasi. Akhirnya kita pakai itu karena terjadi reformasi. Ternyata ada gereja memang dari abad mula-mula itu, Ortodoks itu mereka memang tidak pernah meninggalkan pengajaran rasul-rasul. Mereka begitu sangat menjaga pengajaran mereka itu, pengajaran dari rasul-rasul. Mereka sangat ketat sekali untuk menjaganya sampai sekarang ini. Dan mereka tidak berpecah-pecah. Mereka cuma satu aja. Ortodoks itu cuma satu. Roma Katolik di Roma beda. Katolik Roma. Jadi kalau dulunya ada 5 gereja besar itu ada 5 atau namanya keuskupan atau apa, patriark atau itu ada 5 itu. Yang satu Yerusalem, Alexandria Mesir, kemudian Antioquia di Syria, kemudian di Roma. Jadi Katolik di Roma, bukan Roma Katolik. Kemudian yang kelima yaitu di Konstantinopel. Itu yang kelima itu. Kemudian gereja barat yaitu Katolik di Roma. Nah, Katolik di Roma ini dia keluar di tahun 1054 itu kan. Dan kemudian mulai terus berproses sampai pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Terjadi reformasi dan sekarang mulai begitu banyak sekali. Akhirnya saya pikir-pikir, saya mulai belajar, saya menemukan penjelasan begitu banyak di YouTube ya. Di YouTube saya dengar itu, waduh ini penjelasan bagus sekali ini dari Gereja Timur, saya sangat tertarik. Ini kok cocok sekali dengan yang saya pelajari firman Tuhan ini. Dan akhirnya saya mulai pelajari. Setelah saya pelajari dari pemahaman yang saya dapat dari pelajaran Gereja Timur itulah saya coba mau menjelaskan tentang
divine nature ini. Oke, Gitu. oke. Oh, Jadi, luar biasa ya. apa yang saya mau obrolin hari ini, apa yang saya mau bagikan hari ini adalah merupakan pemahaman yang saya dapat setelah saya mempelajari mendalam tentang belum begitu mendalam, cuma maksudnya sudah mempelajari tentang Gereja Timur. Nah, dari situlah saya dapat pemahaman itu. Karena beda dia punya kacamata. Kacamata Gereja Timur itu keselamatan adalah kasus relasi. Keselamatan adalah kasus relasi. Hubungan. Sementara Gereja Barat keselamatan adalah kasus hukum. Makanya begitu banyak istilah hukum yang dipakai. Jadi kacamata sudah berbeda. Karena kacamata yang berbeda ya berbeda juga. Landasannya sudah berbeda, fondasinya sudah berbeda. Ya otomatis dong bangunannya pasti berbeda-beda. Jadi hamba-hamba Tuhan ini sebetulnya berorientasi kepada Gereja Timur ya, bukan Gereja Barat. Ajaran Hamba Barat. Tuhan siapa? Ya hampir rata-rata kan ya, kita kan selalu kan maunya actionnya melihat ke barat-baratan. Kalau hamba Tuhan siapa dulu ini? Hamba Ya, Tuhan. ya taruhlah kita berdua nih. Maunya kita kan sombong nih, kali mau barat-baratan. Kita dipengaruhi, bukan kita maunya sendiri. Kita sudah dipengaruhi. Iya, dipengaruhi dengan kebarat-baratan apa bukan namanya? kebarat-baratan, gereja Barat. Mulai dari Katolik yang kemudian terjadi reformasi. Pada aslinya kan dari timur toh. Timur. Tapi Oke. mereka dulunya memang tidak berubah-berubah, memang tetap seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari, saya dapat pemahaman tentang Natal ini yang sebenarnya. Nah. Makanya judulnya adalah atau temanya adalah Divine Nature. Apa Divine Nature itu? Kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Natur ilahi. Jadi tujuan kita ujung-ujungnya adalah natur ilahi. Tujuan kita adalah ujung-ujungnya adalah sama seperti Kristus. Tapi kita bukan Kristus, tapi sama seperti Kristus. Manusia Yesus. Manusia Yesus. Enggak, kita sama seperti diubahkan tubuh kita dengan penuh kemuliaan. Nah, sekarang hubungannya dengan Natal. Oke. Ya. Penjelasannya adalah ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu dasarnya adalah kasih. Loh, kok bisa kasih? Karena Allah kasih. Kenapa Allah disebut Allah itu kasih? Karena Allah itu memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ada 3 pribadi yang selalu bersama-sama ini dan saling mengasihi, maka disebut Allah itu kasih. Kalau cuma satu, tidak bisa dikatakan kasih. Ya kan? Bagaimana kalau cuma satu bisa dikatakan kasih? Tidak ada relasi sama sekali. Nah, dari relasi Allah inilah yang penuh kasih inilah, dasarnya adalah kasih. Dia menciptakan manusia. Dia bilang, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Bayangkan, dasarnya kasih itu dasar. Jadi dia sekali. juga bisa membagikan kasih itu kepada manusia. Iya, anak-anak dia bukan, maksud saya itu dia mau ciptakan manusia, itu dasarnya kasih. Nah, ketika manusia itu dibuat peraturan di dalam ini, di dalam Taman Eden itu, ternyata manusia melanggar, manusia tidak taat. Dia makan buah itu padahal sudah dilarang, tapi dia makan, dia tidak taat. Gitu. Dia tidak taat. Nah, itu disebut dengan dosa. Nah, dosa dalam hal ini kalau menurut pemahaman yang saya pelajari dari Gereja Timur, dosa itu hubungannya bukan dengan moral. Dosa itu bukan hubungannya dengan moral, tapi dosa itu lebih hubungannya dengan kodrat ilahi. Jadi manusia sudah keluar dari sasaran itu, yang tujuannya adalah. Makanya itu disebut harmatia. Iya, hamartia, salah sasaran. Iya, salah sasaran. Meleset dari rencana Allah sebelumnya, yaitu agar manusia itu mencapai pada kodrat ilahi. Ya, tidak mencapai itu. Makanya ketika manusia sudah jatuh, sudah keluar dari sasaran itu, akhirnya dibuatlah pengorbanan korban merupakan bayangan sebenarnya. Saya lebih senang dengan bayangan. Kemudian gambar sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Ini dalam konteks perjanjian lama ya. Allah firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Itulah Natal tujuannya apa? Untuk mengembalikan kita pada kodrat ilahi itu. Ketika dia disalibkan. Kalau dulu korban-korban dulu kan binatang yang dikorbankan. Kemudian kalau dikorbankan di mana? Di mezbah. Nah, mezbah pada saat itu Yesus adalah salib. Mezbah itu adalah salib. Korban itu dibakar, dan dibakar itu adalah Yesus ketika disalib, dibakar dengan penderitaan semua yang dia tanggung semua itu, supaya dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, supaya kita bisa kembali pada kodrat ilahi. Itu tujuannya.
Jadi itu dahsyatnya di situ itu, kasih Allah yang sempurna itu. Jadi dasarnya kasih, kemudian dia lahir karena kasih, dia mati di kayu salib karena kasih, sampai pada divine nature itu semua karena kasihnya kepada kita. Luar Itu biasa. dahsyat itu. Jadi Kasih pastor, ya. Kasih itu. Kasih Ini luar Allah yang biasa. besar itu. Iya, Tunjuk-tunjuk tuh orang. Iya, makanya ada firman yang berkata bagaimana tuh? Tapi nampaknya kedua orang ini rupa nggak konsentrasi karena terlalu panas. Wajahnya kok udah Bukan, justru ini kita saking seriusnya ya, saking seriusnya nih. Kita kalau nyanda konser ngapain ini bawa tisu? Betul. Saking apa? Dengar penjelasannya sampai terngengah-ngengah. Ya, dan Atau apalagi terlalu berat penjelasannya. oh enggak, itu luar biasa. Memang Iya. karena firman itu sebagaikan api dan suasana kita Sangat panas, tambah panas juga. Tapi nggak apa-apa. Saya masih enak adem ya. Iya. Kalian berdua. Kita berhubung karena di videokan. Oh, jadi bertahan. Kita mau ikut begini, nanti gambar bisa ya kan? Tapi ini jadi luar biasa akhirnya ya. Bertahan lah. Ya, kita udah mendengar ya semuanya itu kembali lagi kepada kasih Allah. Iya. Ya, bagaimana kita sudah salah, kita sudah berdosa, nggak tepat sasaran, ya karena kita nggak taat dan nggak dengar-dengaran dari apa yang Dari Allah bilang. Nenek moyang Gara-gara kita, Adam dan Hawa. Hawa yang makan, ya sehingga laki Adam yang Juga bersalah. bersalah. Makanya sebetulnya Dia bertanggung jawab. harusnya ada dosa Hawa, bukan dosa Adam. Ini kan yang duluan kan Hawa. Iya. Nah itu Tapi kan- gimana tuh gambarannya? Kenapa jadi Tapi kok kan- Hawa yang ditanggung Iya. jawab ya? Masalahnya apa? Hawa diambil dari mana? Tulang. Adam. Diambil Laki. dari laki-laki. Jadi otomatis dong. Oh, Ini pantas kan yang bagian. dibilang 1 tambah 1 1 ya? Iya. Oh, Dia sudah bagian dari gitu. situ. Dan dia yang tahu. Karena Adam itu adalah gambaran Kristus sebenarnya. Adam ya. Iya. Luar Dia biasa. tahu aja. Oke. Pastor mau nanya gimana nih? Coba. Jangan bengong-bengong karena Bukan bengong. Bukan. Kepanasan ini. Aduh, ini kalau Tapi sorry lah penonton ini. Memang panas penonton. sekali nih. Kita ini ada Panasnya di luar biasa. tengah. Biasanya orang kalau syuting itu, bro, tahu nggak? di ruangan ya. Di ruangan Di ruangan empuk, AC. santai. AC, tapi ini kita ada di tengah taman. Untung aja Ya. saya sudah belajar betul-betul sampai kalau Ya. belajarnya sedikit-sedikit ini bisa blank loh. Ini panas nyanda, nih sekali ini luar kan biasa. bahasanya kita Tapi kan- memang sengaja OKB itu harus ada ujian-ujian ya. Oh, begitu ya. Pendeta-pendeta yang datang sini untuk ngobrol-ngobrol Oh, begitu. bukan Uji, hanya ya. firman yang diuji, Tapi mental fisik juga. Fisik juga lah Fisik. dari bawah matahari. Oke, kembali lagi. Oke, Apa, si- Pastor? Iya. Nah, Pastor Aben, coba silakan. Oke. Ini kalau berbicara tentang kodrat ilahi memang agak sedikit excited, penuh dengan tantangan. Wow, Nah, memang excited. kalau berbicara Tantangannya di mana ini? Ya, tantangannya begini, Pastor. Iya. Kita sudah banyak menerima banyak pengajaran dan Ya, sudah oke. banyak memasuki berbagai gereja. Iya. Jadi tentang kodrat ilahi ini hampir tidak pernah disiarkan, dikumandangkan, Iya. diajarkan Iya. kepada jemaat Tuhan. Iya, oke. Yang ada cuma pokoknya Nah. Yesus lahir lah ya. Ya, jujur ya. Saya juga termasuk baru mengerti. Iya. Jujur aja setelah saya mempelajari gereja timur. Selama ini kan gereja timur memang mereka mungkin ada buat YouTube atau khotbah tapi kurang begitu terekspos ya. Iya. Kurang begitu kedengaran ya. Kedengaran. Dia punya gaung ya. Nah, saya juga baru dengar juga. Setelah itu saya penasaran. Saya pelajari. Ternyata menarik sekali. Saya pikir-pikir betul juga sih ini dahsyat juga ini. Iya. Ternyata tujuan awal akhirnya ini. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, makanya dikatakan di dalam Efesus atau Filipi 2 itu bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan. Kenapa kerjakan itu? Karena itu masih dalam bentuk benih. Iya. Jadi kita kerjakan keselamatan kita. Kita sudah selamat, tapi kita harus kerjakan untuk mencapai pada divine. Kita sudah diselamatkan oleh Bisa nggak Yesus kita nggak ya. mencapai? Bisa. Iya. Kalau orang itu dia tidak kalau dia menolaknya. Bisa nggak orang bisa menolak kasih karunia? Oh iya, nggak bisa. orang Menyanyiakan, ada menyanyiakan kasih karunia? Makanya Bisa, Tuhan, sangat bisa. oh Ya, gitu. jadi ternyata pandangan dari gereja timur yang saya dengar itu,
Jadi keselamatan itu menurut mereka keselamatan itu bukan cuma sekedar isu, keselamatan itu bukan berupa konsep, tapi keselamatan itu Yesus sendiri. Wow. Jadi keselamatan itu Yesus sendiri sebenarnya kalau menurut pandangan mereka. Oh, itu saya senang. Jadi jadi kalau orang bilang kalau orang sudah di dalam Yesus bisa hilang nggak? Keselamatan itu tidak hilang karena keselamatan itu bukan tentang kita. Keselamatan itu adalah pribadi Yesus. Haleluya. Yang bisa hilang kita. Ketika kita menolak kasih karunia Tuhan, itu bisa hilang. Nah, kita kembali kepada teks ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Kenapa Petrus menulis? Kenapa Petrus ngomong tentang divine nature? Kenapa Petrus ngomong tentang kodrat ilahi? Kenapa bisa begitu? Ternyata latar belakang kitab 1 Petrus, 2 Petrus itu latar belakang itu adalah surat-surat yang pendek. 1 Petrus, 2 Petrus itu latar belakangnya itu adalah saya coba memberikan satu contoh ketika tahun 97-98 ketika krisis ekonomi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, di mana dari 2.000 2.500 sampai mencapai 15 bahkan 20.000. Ketika terjadi seperti itu, dolar begitu naik tinggi, akhirnya terjadi kekacauan ekonomi di mana-mana, ya kan? Terjadi kekacauan ekonomi di mana-mana. Dan orang-orang ini kecenderungan manusia, setiap ada bencana ekonomi atau bencana alam, bencana apa segala macam, biasanya orang-orang itu mau cari kambing hitam. Betul nggak? Orang mau cari kambing hitam seperti terjadi. Tunggu dulu. Saya mau nanya dulu nih, maksudnya kambing yang warna hitam. Enggak, ini cuma bahasa simbolik aja. Bukan bahasa kambing yang warna hitam. Jadi hiasan aja. Jadi menghitamkan orang lah. Ya. Jadi Oke. Jadi orang mencari kambing, cari ini siapa punya salah, saya punya salah. Karena setiap orang tidak mau nyalah-nyalahi ya. Iya. Setiap orang memang kecenderungannya mau berpikir bahwa dia yang paling benar, ya kan? Akhirnya ada salah satu etnis akhirnya dibantai lah, diserang lah, di segala macam. Itu Saya potong dulu nih. Ada pendeta bilang dia Risman Mahoma. Mantap. Pak pendeta bilang. Thank you. Terima kasih banyak. Ada Ibu Terpuji Kristus. Ibu evangelis Widya Kamuntuan. Dia bilang luar biasa. Puji Tuhan. Dengan Pastor Karaben. Terima kasih. Ya, Widya. Ya, puji luar Tuhan biasa, semuanya. ya. Nah, terus jadi latar belakangnya seperti ini. Itu kalau di Indonesia tahun 97-98 ya, krisis ekonomi. Kemudian kalau kita lihat juga di London, di bagian timur, itu pada tanggal 12 September, kalau nggak salah 12 September tahun 1666, itu London Timur terbakar. Pada waktu terbakar, orang-orang mencari kambing hitam. Dan akhirnya kambing hitam mereka dapat apa? Mereka menyalahkan orang Kristen Katolik yang ada dari Prancis. Katanya, padahal bukan. Ternyata itu kebakaran itu terjadi karena oven tukang roti. Jadi memang kecenderungan manusia itu selalu begitu. Menyalahkan. Pasal gampang sekali menyalahkan kambing hitam itu. Suka sekali manusia itu mau cari-cari kambing hitam. Nanti kalau terjadi ini, ini gara-gara ini. Ini gara-gara roti ini. Ya? Iya. Jadi seperti itu. Intinya adalah kalian makan roti tadi pagi, saya belum makan. Jadi intinya, Pastor, adalah bahwa kalau ada bencana apa saja, jenis apa saja, selalu orang-orang itu begitu serius mau cari kambing hitam karena tidak mau dipersalahkan. Nah, terjadi dalam kitab 1 Petrus, 2 Petrus. Begitu juga. Latar belakangnya mau menyalahi. Ya, latar belakangnya begini ceritanya. Jadi pada tanggal 19 Juli tahun 64 Masehi, 19 Juli tahun 64 Masehi, itu terjadi kebakaran di kota Roma selama 3 hari 3 malam. Terjadi kebakaran, orang-orang cari siapa ini sumbernya. Ternyata sumbernya adalah Kaisar Nero. Karena dia mau bakar semua, karena dia mau bangun bangunan baru. Dia ambisi untuk baru. Tapi ketika 3 hari sudah padam, Nero juga nggak mau dipersalahkan. Nero nggak bersalahkan. Hari ketiga, padahal bakar. Hari ketiga, tiba-tiba api yang sudah mati itu kemudian nyala kembali. Ketika dia nyala kembali, Pastor, dia mengarah ke kota. Akhirnya semua kota itu terbakar. Nero mulai tersudut, dia mulai tersudut dan dia mulai cari kambing hitam. Padahal dia yang mulai. Padahal dia yang bakar, ide dia yang bakar. Akhirnya dia bilang ini bukan saya. Terus siapa? Ini orang-orang Kristen. Dari situlah penganiayaan besar pada zaman Nero. Bahaya.
Kita nggak boleh mempunyai roh kayak Nero loh. Nero itu Nah, Nero itu adalah anak angkatnya Kaisar Claudius pada umur 13 tahun yang namanya Agrippa, dan Claudius dia kasih nama Nero. Nero bla bla bla, tapi dipanggil Nero. Waduh. Nah, ketika mulai buat kami hitam bahwa orang Kristen mulai dianiaya. Yang pertama kali dianiaya yaitu orang-orang di Roma. Oke? Orang di Roma mulai dianiaya habis nggak karuan. Cara aniayanya apa? Orang-orang Kristen itu dijahitin dengan kulit binatang buas. Oh my God. Baru dimasukin di gelanggang sana, dikejar-kejar sama singa, dikejar-kejar dengan anjing buas. Kemudian ada lagi Ini sejarah fakta ya? Iya, sejarah fakta. Kayak ketika Kaisar Nero juga mengenai orang Kristen, itu dibawalah anak-anak kecil-kecil itu dibawa ke gelanggang di situ, kemudian dikasihkan dengan singa. Tetapi kepala mereka tetap tersenyum, orang percaya tetap tersenyum kepalanya. Wow. Badan mereka habis tapi kepalanya, singa nggak makan kepala. Beda dengan ini senang makan kepala ikan. Saya nggak suka ikan. Kepala ikan. Oh begitu ya. Oh, Nah, kemudian tunggu dulu. Ini kayaknya udah mulai suasana nih kayaknya udah mulai hot sekali nih ya. semakin menarik ya, Saking menarik, makin menarik, makin panas, makin berkeringat. Luar biasa. Jadi Nero itu dia punya cara penganiayaannya kepada orang Kristen adalah selain manusia dikasih makan singa, selain manusia diikatin seperti itu, kemudian ada lagi kalau dia mau bikin barbecue di taman, dia ambil orang Kristen, dia taruh dia taruh aspal, baru dia bakar jadi lampu penerang. Ngeri sekali. Ketika dia mau buat barbecue. Oke, jadi saudara-saudara itu penganiayaan luar biasa. Penganiayaan yang terjadi pada waktu itu dan ini sejarah fakta ya. Fakta. Bagaimana Nero menganiayai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pada khususnya zamannya. di Roma. Khusus di Roma. Nah, kitab 1 Petrus 2 Petrus itu bukan dikirim untuk orang Roma, tapi dikirim untuk orang Kristen yang ada di Turki Barat. Di Asia. Pada waktu itu Asia kecil, itu yang dibilang Asia kecil. Turki Barat. Karena kalau Turki Selatan itu tempat pelayanannya Paulus. Kalau Turki Barat itu kebanyakan pelayanannya Petrus. Jadi Petrus dia tulis 1 surat 21 Petrus, 2 Petrus ke sana. Dia bilang begini, "Hoi, kalian di Turki Barat, siap-siap kalian akan mengenai penganiayaan berapa. Cuma saya mau pesan kalian. Kalau ada penganiayaan gereja juga ya. Aku mau pesan satu hal yang penting," kata Petrus. "Kalau kalian dianiaya pun, kan itu gereja di Kapadokia, nanti kalian tanggal 10 rencana mau pergi. Nah, mungkin kesempatan ini saya coba mau kasih promosi, tahu. Kesempatan kali ini saya mau beritahu bahwa pada tanggal 10 kita akan pergi ke Turki. Ya, kita akan pergi ke 7 gereja dan selama kurang lebih 12 hari. Dan penerbangan kita juga pakai Emirat ya. Hubungin apa? Nomor teleponnya berapa dong? Hubungin nomor telepon saya nomor 0812 8177 1097. Sekali lagi. Ulang pelan-pelan. 0812 8177 1097 ya. 1097. Ya. Oke. Nanti selama 12 hari di sana kita akan belajar lebih banyak lagi. Jadi Petrus dia menulis surat kepada 1 Petrus 2 Petrus itu kepada jemaat di Pontus, Bitinia, Kapadokia, itu ada daerah Turki Barat. 7 gereja sana. Nah, kemudian dia tahu intinya adalah dia beritahu kepada mereka intinya bahwa kalian siap-siap akan dianiaya. Tapi jangan takut ya. Karena tujuan kita, terakhir kita bukan untuk supaya senang-senang, bukan untuk ada di bumi ini aja, tetapi tujuan akhir kita adalah divine nature, yaitu kodrat ilahi itu. Kembali lagi. Jadi jangan sampai coba-coba ada satu orang pun yang mundur. Apapun yang terjadi kita hadapi, karena kita akan masuk kodrat ilahi. Apa artinya kodrat ilahi? Apa artinya divine nature? Kita akan diubahkan dengan tubuh. Kita sudah diselamatkan, dikuduskan, dimuliakan. Itulah divine nature. Kita dimuliakan bersama dengan Yesus sehingga kita bisa hidup. Berapa tahun? 100 tahun? 1 juta tahun? 1 miliar tahun? Kita akan hidup kekal selama itu sebabnya kalau ada terjadi satu persoalan, ada pergumulan yang sangat-sangat berat sekalipun. Saudara, tadi saudara udah dengar ya penjelasan dari Pastor Julius mengenai penganiayaan. Yang begitu kejam, yang begitu mengerikan. Nah, sekarang kita masuk di era sekarang. Kalau saudara aja dianiayai oleh karena nggak ada baju Natal,
ngoni soba kalai deng mama. Oh Tuhan tolong. Ya, itu nggak baik ya, bener nggak? Ngoni pe mama, ngoni bata. Mama beli akang sepatu baru. Oh, Itu belum masih menganiayai, tapi ngoni semua menganiayai mama. Nggak boleh. nggak boleh. Kurang lebih begitu gambarannya. Oh, itu ringan sekali itu. Iya, Cuma makanya. Natal tuh nggak ada apa-apa itu. Itu bukan. Iya, tunggu dulu itu penganiayaan rendah iya. sekali itu. Masa, Oh. tapi kan itu kan bagi mereka itu sangat-sangat Wah, itu ya kecil lah Natal cuma Kecil. tanggal 25-26 habis itu selesai. Betul. Tapi penganiayaan dialami oleh gereja-gereja di Roma, dan gereja di Turki bagian Mengerikan, barat ya. itu sangat mengerikan. Sebab itu Rasul Paulus dia menekankan kepada mereka jangan satu orang pun yang mundur dalam tengah-tengah penganiayaan. Kenapa? amin. Di tengah penganiayaan pun jangan sampai mundur. Kenapa? Nggak mundur. Karena kita akan masuk pada kodrat ilahi, divine nature yang hidup bersama dengan Amin. Tapi kalau kita mundur, kita gagal. Nah, ingat Kalau tuh. begitu siapa yang menggagalkan? Yesus? Bukan. Kita sendiri yang Diri menggagalkan. kita sendiri. Karena setiap orang itu punya free choice, punya pilihan bebas. Jadi Dia mau mundur atau tidak. Artinya itu kenapa yang menyebabkan mundur itu apa nih? Menyebabkan mundur karena mungkin ketakutan atau mungkin ingat lebih tuh. senang Ketakutan, dengan kecemasan. tipuan dunia ini, kecemasan dan segala macam. Oh. Itu sebabnya Paulus bilang di dalam 1 Petrus 2 Petrus ini kita punya 2 Petrus ini kita punya tujuan terakhir adalah kodrat ilahi. Diselamatkan, dikuduskan, dimuliakan. Saya dulu masih bingung dengan pengajaran ini. Tapi ketika salah satu pemimpin dari gereja Ortodoks gereja Timur ini menjelaskan berulang kali terus menerus saya belajar. Oh, baru saya tahu ternyata seperti itu. Jangan-jangan pastor tuh Paulus itu juga pergi ke Kemana? tanah Arab itu belajar juga itu kali Nah, ya, itu 3 tahun. saya kurang begitu tahu Ya, karena kurang nggak lebihnya dijelas. ya. Karena itu nggak Jadi dijelaskan. artinya maksudnya begini pastor, you mau belajar di tanah Arab, khususnya di Mesir, ada ortodok, gereja-gereja ortodok itu bagus Iya, juga ya. iya, Di sini Kita hanya juga untuk ada, di sini mengetahui. juga ada. Wah, Di sini banyak. siapa itu namanya? Ya, Pastor Romo Daniel, ya ada. Sama Pastor Ian dengan Pastor Henry. Ya. Ya kurang lebih. Halo Iya. Pastor Henry. Ya. Panggilannya ya. apa ya? Pastor atau apa ya? Jangan, mereka nggak boleh sembarang. Nggak boleh, Di tempat nggak bisa mereka disebutin ya. nah, Ini luar biasa nih. Di Gimana? tempat mereka itu nggak sembarang orang diangkat. Misalnya baru 1 bulan atau 1 tahun langsung bisa gini begitu nggak bisa. Di sana itu Benar-benar ada benar-benar. tahap-tahapan ya, yang nggak bisa langsung. Iya. Kayak sekarang, Itu kayak kita belajar. nih mau belajar Seperti untuk pemimpin mereka, salah satu pemimpin dokter mereka aja bisa Salah 6 satu bulan pemimpin, udah iya. bisa jadi dokter. Jangan nunjuk saya. Nunjukin saya. Mau seperti dokter belum? salah satu pemimpin mereka di sini kan. Oh, begitu itu ya. belajarnya sampai di Korea, belajar pada waktu itu dia masih mati. Kemudian terus dia bergumul dan akhirnya dapat belajar sampai di mana. Jadi bahasa Yunaninya bukan di Indonesia tapi langsung di Yunani. Langsung Wah, bilang. keren. Baru kemudian dia pergi kemana-mana ke Mesir. Pastor Jadi mau belajar di Yunani nggak? Jadi mereka haleluya. punya Amin. mereka punya cara belajar itu memang betul-betul sangat serius. Langsung di Sangat tempatnya serius. ya. Iya, Oke, sangat serius. oke. Nah, kita kembali kepada penganiayaan. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi penganiayaan yang begitu dahsyat sekali di daerah Turki Barat itu akan terjadi, makanya dia sedang mempersiapkan. Jangan mundur, jangan gentar, jangan Ingat takut. anak-anak Tuhan, Tetapi jangan apa yang mundur, harus jangan dilakukan? gentar, jangan takut. Iya. Maju terus. Hadapi. Tidak Allah ada beserta teologi, dengan kita. tidak ada Oke. teologi yang mundur. Ya kan, tidak ada teologi melarikan diri. Mereka harus berani. Berani untuk menghadapi penganiayaan. Itu yang saya akui dari mereka. Ternyata sejarahnya mereka pada waktu tahun 1917 sampai tahun 1988 khusus gereja-gereja timur itu yang ada di daerah komunis itu mereka dianiaya selama kurang lebih 70 tahun. Dan berapa orang yang mati? 40 juta orang yang mati. banyak. Wow. Mereka tidak ada yang mundur. Amin. Itu yang dahsyat itu. Itu yang saya pelajari. Oh, luar biasa Tuhan ini. Jadi di situ saya banyak sekali belajar tentang gereja timur itu. Saya banyak diberkati sekali. Oh. Gereja timur itu, iya. Oke, kita sekarang bertanya, bagaimana Pastor Kraben Iya. Saya ditembak. yang sudah Narasumber mendengar sedikit Penjelasan. masukan penjelasan dari Pastor Julius, tanggapan dari Pastor atau tambahan bagaimana? Oke, Silakan. ini ada pesan-pesan lewat. Oh, kapal lewat. Kapal lewat. Ya, memang Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau memang kita berbicara tentang divine nature atau kodrat ilahi memang dalam sekali. Karena harganya pun sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Pengiringan kita akan Kristus bukan dengan ukuran harta, kesembuhan, mukjizat.
Tapi bagaimana kita bisa memberi hidup kita sepenuhnya Seperti Kristus. seperti Kristus. Oke. Iya, seperti Kristus. Penganiayaan pun kalau memang harus bahasa umumnya sekarang ada di leher ini. Mau pilih siapa? Mau pilih Kristus atau menyangkal? Kalau engkau sudah menerima, Jadi sekalipun orang itu sudah menerima Yesus, kalau dia menyangkal berarti dia sudah mundur ya. mundur, iya menyangkal. Nah, jadi kalau memang Jadi kalau begitu setiap orang pasti punya free choice. free Pilihan choice, bebas. kehendak bebas itu ada di diri kita sendiri. Yang katanya, oh gitu Pak Pendeta, saya kan sudah ke gereja, nggak mungkin lah. Oh, kita kan sudah membaca Alkitab, kan itu sudah ada. Buktikan dulu dengan fakta yang ada di depan matamu. Sampai terakhir sampai pada kesudahannya. Itu yang harus Makanya kita. saya tertarik sekali kalau membahas kitab Yohanes. Di dalam kitab Yohanes itu Tapi saya sedikit bahasa potong ya, Inggris- saya sorry, sedikit sorry. potong supaya Sorry dulu, Oke, saya ya. lagi ngomong. Jadi dalam kitab Yohanes itu pasal 1 pasal terakhir itu kurang lebih ada 100 kali atau berapa kali ya. Itu kata percaya. Kata percaya bukan seperti bahasa Indonesia katakan kata percaya. Atau seperti bahasa Inggris. Dia bukan believing dead. Believing dead. Dia juga bukan believing in, tapi dia go on believing, terus menerus percaya. Oke. Untuk sampai pada divine nature itu harus terus menerus percaya. boleh Keselamatan stop. sudah Tuhan berikan. Keselamatan itu pribadi. Keselamatan itu ada pribadi Yesus. Tapi kita bisa keluar dari situ nggak? Bisa. Kalau problem kita, kalau kita mulai kita murtad atau kita memang tidak mau terus menerus percaya. Karena yang dimaksud orang percaya adalah terus menerus percaya. Itu dah Sampai dalam akhirnya. konsep. Sampai akhirnya. Konsepnya seperti itu. Bukan cuma percaya saja. Jadi tidak cukup dengan awal kita percaya, kemudian kita dijamin langsung. Bukan. Itu harus terus menerus percaya. Karena jadi konsep percaya di dalam konteks Yohanes itu adalah go on believing. Bukan believing in, tetapi go on believing. Masih dalam proses berjalan. Nggak ada proses. Terus menerus percaya. Iya, terus percaya. Dan itu juga diperbantukan oleh Roh Kudus. Iya. Nah, jadi supaya enak, kalau umpamanya tadi konsepnya berdua sama, bahwa ada pilihan apa tadi? Free will. Free will. Kalau saya berbeda loh. Iya. Kalau saya melihat manusia khusus anak-anak Tuhan ya supaya nggak sama. Iya, nggak apa-apa. Kalau berdua bertiga sama Iya, nggak seru, no? nggak seru. Jadi ini Mestinya cuma sengaja aja. bukan sengaja, memang saya free will itu saya melihat ada free will kehendak roh atau kehendak daging. Yang dikatakan tadi oleh manusia itu free will kehendak daging. Tetapi kalau roh, kita udah nggak bisa lagi mempunyai free will. Roh kita udah milik Tuhan. Jadi kita nggak bisa. Kalau kamu umpamanya makan, saya lapar, beli nasi di Padang, restoran Padang, itu orang bilang kan free will. Oh, itu kehendak bebas karena saya lapar. Tetapi untuk roh kita yang udah dimiliki oleh Kristus, kita harus tahu dan harus mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita melakukan kejahatan, berarti itu free will daging, bukan roh. Kenapa? Karena roh tidak mengajarkan untuk kejahatan. Itu bagi saya. Ya, itu menurut pendapat ini. Tapi kalau kita kembali kepada divine nature itu Yesus ketika diangkat ke surga, itu bukan roh. Itu bukan jiwa, tapi ada tubuh. Makanya dibilang Thomas, kau tusukkan di tubuh. Ya. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara tubuh, jiwa dan roh, nggak bisa. Pada waktu nanti penghakiman terakhir nanti akan ada suara trompet dan orang-orang yang mati dalam kubur mau mati dengan cara bagaimana. Tapi orang akan terangkat kan hanya roh, bukan tubuh. Enggak, itu nanti akan terakhir. Tubuh kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ya, Tubuh boleh. kita seperti malaikat. Bahkan lebih. Enggak, akan kehidupan kita sudah seperti malaikat. Ya, oke, Tubuh kita bercahaya, Oke. menembus segala sesuatu. Nah, Jadi bagi saya tidak bisa dipisah-pisahkan antara tubuh, roh dan Jiwa. tidak bisa. Oke. Pastor Raben? saya mungkin akan mengutip ayat di Roma, tapi nggak usah terlampau dikutip dalam ini, soalnya kalau nanti dikutip Gak tentang apa-apa, bahas. kita gali-gali. Nah, oke Ya, ya. ya. Saya terambil dari Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih? Kasih Kristus. Ya, penindasan atau desakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang.
Jadi artinya apa? Semua ini kita juga akan Alami. menghadapi, akan alami. Kan hadapi. Iya. Roma berapa tadi sebentar? Ya, 8. Roma 8 ayat 35. Oke, terus. Jadi ini semua siapapun kita mau hamba Tuhan atau tidak, orang pinter, orang bodoh, orang berhikmat atau tidak orang berhikmat, pasti akan mengalami. Dan kita akan diperhadapkan dan diizinkan Tuhan ini kita akan berhadapan. Tapi bagaimana kita bisa memilah, kita bisa memilih dan kita bisa memutuskan. Apakah kita harus kembali kepada divine nature kita atau kepada ilah-ilahi yang lain? Ya. Yang dunia yang mengajarkan kita harus begini kalau menghadapi masalah ini, kalau masalah begini harus seperti ini. Tapi kalau Tuhan enggak, Ya. hanya satu win-win solutionnya, tidak ada pilihan lain. Hadapi. Ya hadapi, jalani, Kira kita tahu goal kita, tujuan Iya. kita terakhir seperti apa. hadapi, jalani dan sampai garis akhir. Iya. Ya itu. Iya. Finish Begitu. well. Finish well, betul. Iya. Kalau saya sih punya kesederhanaan ayatnya, Pastor. Ya. Pasti Oke, ada bagus. pertolongan. Itu begitu Iya. indah ya, Roh begitu Kudus akan indah. memberikan kekuatan. Tetapi kita harus meneruskan ayat itu karena sampai habis. Yo, boleh, silakan. Kalau ayat 37 dia bilang begini toh. Tetapi dalam semuanya itu tadi, maksudnya penganiayaan, Iya. kelaparan, Iya. ketelanjangan, bahaya dan pedang. Iya. Dari semuanya itu kita khususnya bagi orang percaya kita ini kan lebih daripada orang-orang yang menang. Iya. Jadi ada lebih More than conquer. Ah. Conquer. ada orang yang menang, tetapi kita lebih dari mereka. Iya. Pertanyaannya begini, menang dalam apa? Kita ini lebih dari menang itu apa? Mereka menang dalam apa? Yang bisa mengalahkan tadi. Tetapi kita lebih dari yang bisa orang mengalahkan jasmani, kayak macam kelaparan dia bisa menang. Kenapa kita lebih dari mereka? Karena kita ada Yesus. Makanya dibilang begini. Mana tuh ayat tadi? Tetapi kita dari semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kalau begitu konteks di ayat itu adalah Yesus yang mati di kayu salib sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Pastor Marcel, saya dan Pastor Ahmed tenang-tenang, tidak mengalami seperti itu. Cuma dengan terus-menerus percaya kita lebih dari pemenang. Itu. Betul. Tunggu dulu, oke itu bagus, ada penerusannya. Jadi kita bisa menang karena Yesus. Iya. Dan Yesus itu jalan. Yesus itu jalan. Jadi kita bisa menang oleh kelaparan. Yesus bukannya bilang, oh ini ada kelaparan, kamu dibikin kenyang. Enggak. Ada jalan cara yang Yesus bilang, lu bisa kenyang pada waktu kelaparan, lu harus begini. Nah, Yesus yang menunjukkan jalan-jalan seperti itu. Makanya kita bisa ditolong karena ada Roh Kudus. Kita bisa melakukan itu semuanya karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu kita. Banyak anak-anak Tuhan begini, oh saya sudah percaya kok sama Tuhan kok. Artinya ya sudah, saya selamat kok. Nah itu yang bahaya, Pastor. Betul nggak? Karena dia pikir, Yesus udah saya percaya. Yang seperti apa dulu? Banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang hidup di dalam anugerah grace, mereka cuma hanya menganggap remeh kasih karunia. Maaf aja, mereka tidak mau penganiayaan yang sekarang. Mereka maunya, oh ya saya percaya ada Yesus. Ketika ada masalah, mereka suka terombang ambing. Oh itu kalau kita mau singgung itu tentang rapture itu kan di kitab Wahyu di 1 Tesalonika mereka bilang nanti sebelum ada penganiayaan besar belum ada sudah diangkat. Ini kita diangkat itu mereka salah menafsirkan, salah memahaminya. Iya itu yang itu nanti kenapa itu saja. kenapa itu datang kenapa sampai pengajaran seperti itu muncul. Itu diawali di tahun 1830 oleh seorang yang namanya John Derby dari Scotland atau dari Inggris itu, kemudian bawa ke Amerika, masuk ke dalam salah satu sekolah teologi. Dari sekolah teologi itu masuk ke Indonesia, dan Indonesia juga memahami seperti itu. Orang percaya tidak akan menganiaya, mereka tidak lihat. Mereka bilang itu cuma orang Israel aja. Mereka tidak lihat bahwa proto-evangelism Yesus itu dinubuatkan dari Kejadian 3 ayat 15 itu bicara tentang kristologi, selalu bicara tentang apa? Eklesiologi. Siapa Gereja. kepalanya? Yesus. Tubuhnya siapa?
gereja. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kepala dan tubuh. Jadi itu berbicara tentang gereja. Israel dipilih bukan untuk Israel terus menerus jadi hanya jadi gereja, tapi supaya bangsa-bangsa lain juga bisa menerima Injil itu, menjadi gereja Tuhan juga. Jadi kalau mau pakai sistem bilang kita tidak akan masuk dalam penganiayaan, buktinya di Cina pada tahun berapa itu ada datang dari salah satu misionaris ke sana mengatakan kepada orang-orang di Cina, khususnya gereja di bawah tanah, bahwa kalian tidak akan mengalami aniaya, kalian akan nanti angkat Tuhan, kalian pokoknya tenang aja. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian mereka kurang lebih ada 3.000 orang gereja rumah di Cina bukan dibantai masih bagus. Berteriak, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Ngeri. Nah, belum lagi gereja timur yang tadi saya singgung, 40 juta orang mati di daerah komunis. Oke, jadi itu gambaran-gambaran bagaimana mereka di dalam gereja timur tidak ada, di gereja timur tidak ada mengenal namanya teologi yang melarikan diri. Lebih ekstrimnya saya katakan teologi bencong, itu tidak ada. Teologi yang melarikan diri nggak ada. Sorry saya agak kasar bilang teologi bencong. Kenapa? Teologi itu muncul dari barat. Dari barat teologi itu. Kenapa? Mereka nggak pernah mengenai aniaya. Akhirnya mereka ketika membaca kitab Wahyu, jujur aja, tokoh-tokoh reformator menganggap kitab Wahyu itu kalau anggap sebelah mata. Makanya kita dulu waktu masih di sana kan jarang ada dibahas. Kenapa yang nggak dibahas? Padahal kitab Wahyu sebenarnya paling gampang. Kitab Wahyu itu untuk 7 gereja di sana, dan 7 gereja itu bukan profesor. Jemaat di sana itu kebanyakan dulu semua. Hamba-hamba, budak-budak di sana. Betul. Jadi kalau budak mau ditulis dengan susah-susah payah, memang ada bagian-bagian tertentu, memang harus ada satu penelitian yang lebih dalam. Jadi saya melihat dari gambaran ini badai. Di saat badai. Ya, itu. Jadi seperti itu. Gitarnya dong. Nah, seperti itu jadi ya. Jadi kita tidak bisa terhindar dari masalah-masalah itu, pasti akan datang. Cuma satu hal yang jelas adalah Roh Kudus adalah penghibur buat kita. Saya kadang-kadang berpikir ketika kita ini diperhadapkan dengan singa, kemudian singa makan, kira-kira seperti apa ya kok wajah-wajah mereka kok bisa tersenyum ya? Jangan-jangan ini cuma hipotesa saja cuma asumsi saja. Jangan-jangan ketika singa sudah dekat dengan kita, Tuhan buat jantung kita terlepas. Akhirnya kita sudah mati duluan, jadi sudah nggak terasa. Jadi waktu kita terlepas jantung, ketemu dengan Yesus, kita melihat malaikat Tuhan, kita bertemu dengan Yesus, wajah kita bersinar. Jadi ketika kita dimakan, meninggalkan wajah yang bersinar. Karena wajah orang Kristen pada zaman Nero itu bersinar, tersenyum, akhirnya Nero semakin marah. Dan akhirnya dia memutuskan orang Kristen jangan dikasih makan singa, tapi disalibkan dan dibakar. Supaya nggak kelihatan wajah. Nah, Pastor Yunus, saya mau bertanya nih, mungkin secara ini mungkin sedikit lebar, agak melebar ya. Tapi ini akan pertanyaan umum. Yang ini bisa menjadi pembekalan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menonton live streaming kita. Ini kan banyak bahwa pengajaran-pengajaran yang menyampaikan, anak-anak Tuhan akan jauh dari celaka, dari kematian, dari pisau rumah sakit, bla bla. Landasannya apa itu kira-kira? Nah, itu buat dia. Jemaat Tuhan ya. Itu dia saya bilang. Pengajaran seperti itu. Gimana, itu dia saya bilang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi sebenarnya harus dimulai dari segala tulisan untuk mengajar. Baik untuk mengajar. Jadi kalau mengajarnya didapat dari duduk-duduk berhalusinasi, duduk-duduk kemudian dapat penglihatan yang nggak jelas, kemudian ACGC dari luar sudah ada duluan konsep, sudah ada duluan kesimpulan di otak, dan kitab itu dipakai cuma untuk meneguhkan, mengestablish apa yang ada di isi kepala dia. Itulah yang membuat rusak. Penyesatan. Belum tentu yang dari luar itu benar. Bukan belum tentu. Iya, artinya bukan. Ya jelas memang tidak benar dari luar. Tidak benar. Iya, belum tentu. Hati-hati loh. Iya. Belum tentu. Itu kan memancing. Itu jelas. Kita pancing. Pintu dengan ngeles. Oh, begitu ya. Jadi kalau pengajaran-pengajaran yang seperti begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati tuh. Justru diragukan orang percaya kalau tidak pernah menghadapi pergumulan itu justru diragukan imannya kepada Tuhan. Dengar tuh anak-anak. Imannya mungkin cuma sebatas pengetahuan. Imannya cuma sebatas pengetahuan. Imannya cuma sebatas konsep. Maka dia tidak mengalami hal itu. Saya mau menyapa dulu teman kita. Ya, Bung Ray, tetap semangat, Kampung Natal akan selesai pada
tanggal 17, 18, 19. Taruh iman kita, percaya kita, harapan kita bersandar kepada Ini semua akan menolong. Bapak Ray. Iya, ini Ray. Orang Manado kok. Oh, Pak Ray, Yo, yang ini- itu yang yang- bikin kampung Natal. ini- Salam kenal. Ini yang punya O2. Oh, Pemilik restoran O2 di samping Anjis. Ya, salam kenal ya, saya Salam Pastor kenal. Ada Marcel Pak Barce Ekel. nggak? Pak Barce ada? Barce belum. Belum. Ini Pak Barce Pastor itu Julius. juga- Pak Barce juga dia termasuk owner pemilik restoran Hah? Salim 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 Bata. Bata. Salim Bata. Dan itu Pasti mungkin produksinya- kenal. Ya, produknya adalah apa? Nah, ikan Tuna apa? bakar. Tuna, iga. Kalau Baik O2 dada, apa? Kalau O2 dada maupun rahang. Rahang. Ya. Nah. Kalau O2 apa? Kalau O2 itu banyak sih makanannya. Ada kopi buat nongkrong. Oh, keren, keren, ya sudah keren, sekalian keren. promosi ke TV saya Iya. juga. Teman-teman, Teman-teman. di Kelapa Gading. Seputaran Kelapa Gading. Seputaran, tepatnya di samping Anjis, di belakang Gading Marina ada resto yang ciami mantep loh. Apa namanya? Namanya O2 atau O2. Oh, kira-kira Nah. apa tuh yang spesial? Ciri khasnya sih, Makanannya. sebenarnya sih makanannya sih banyak ya kombinasi. Semuanya enak ya? Campurannya enak, buat kopinya enak. buat Nah, nongkrong- karena Pastor nongkrongnya. udah pernah ke sana, apa Iya. kira-kira yang selalu dimakan di situ? Saya sih makannya nasi campur atau nasi Hainam, nasi komplit lah, enak. 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 Kenapa saya nggak pernah dibawa? Oh, Pak Rey, ada yang minta ini, tolong diajak Pak Rey. Kalau Bukan Pak Rey, saya minta sama kamu. Kenapa kita berdua nggak diajaknya di O2? Ini pendeta minta diajak ini. Iya. itu ingin aja kita kalau beribadah. Berarti bagus ini. Berarti kita bisa bikin OKB Iya. di O2. Kebutuhan. Kita Jadi kalau promosiin untuk ya. kebutuhan Tunggu dulu. jiwa dan roh, dengar dulu. Itu biasanya beliau ini lebih konsen ke situ. Betul. Kalau setelah jasmani, beliau tidak terlalu konsen. Betul. Jadi bagus, kita berterima kasih ini juga kita sama dia. berbicara tentang Natal dan O2. O2. Tuhan memberkati ya, Pastor ya. Pak Belum, Pare, belum, Pare. belum. Oh, Pare ya, Belum Tuhan pengusaha. memberkati Berkati, Pare. usahanya ya. Pare. Ya, Luar biasa O2. Jadi Pak Rey ini punya komunitas yang memang melayani orang-orang pang, Oh, ini orang pinggir-pinggir jalan. Oh, oke. Narkoba bla bla. Oh, saya juga di BNN cuma lantaran ada pandemi begini masih terbatas dulu. Saya suka di BNN juga. Iya. Apalagi pang-pang itu tuh. Soalnya Iya. dulu kan mantan situ juga kan Iya. dia, mantan pang-pang. Sama anak. Dulu bekas Iya. pang-pang. Karena makanya saya botakin ya. Iya. Dulu kan pang-pang begini. Iya. Ya bagus. Gitu. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Julius tentang bagaimana kita dalam pengiringan akan Tuhan. Memang seharusnya kita menghadapi hal yang tidak enak. Ya, betul. Ada kalanya kita Ada kalanya. Iya, iya. Iya, Tuhan Tidak Yesus- selamanya ini. Iya, kalau kita mengikuti story atau kehidupan Yang benar, pasti. Tuhan Yesus pun juga menghadapi loh. Iyalah, Makanya menghadapi ketika lagi sampai setiap hari. Makanya ketika dia menghadapi sesuatu yang klimaksnya itu di Taman Getsemani. Justru dengan adanya seperti itu, itulah divine nature kita bisa mencapai goalnya itu. Golnya itu. Ketika Tuhan Yesus menghadapi Tapi itu kalau semua. manusia kalau cuma enak-enak Ini ada pendeta dari mana nih? Haris Pakarang. Wah, ya Kalau bagaimana? nggak salah di Maluku, apa di Maluku. Flores, Iya kita bagaimana? punya nama. Ada nanya. TOP. TOP artinya? top banget. Lalu ada Pastor William Carey. You know? Oh, kenal? I know. Huh? I know. I You know know? very much, you know. From negara Sulawesi Utara. Oh iya. Calon gubernur. Calon gubernur Manado. Manado. Oke. Dia berkata, yes, setiap orang punya free will. Iya. Iya. Gitu. Nah. Oke, good. Nah, di sini ada lagi nih. Sahabat kamu Riko Manansang. Hambanya ngopi dulu baru. Oke lah, kita ngopi. Ayo. Anda Oke. Ngopi. Semangat. Tuhan Yesus Buat berkati. para penonton. Mantap. Jadi kita sudah bahas mengenai Divine nature. Tujuan akhir daripada Christmas. mania. Tapi harus ada pertanyaan yang lebih menggelitik ini. Apa yang mau ditanya? Oke. Yang mau ditanya? Kami buka Oke. kesempatan. Teman-teman kalau Untuk mau bertanya tanya, yang sekali susah-susah. lagi, kalau yang mau bertanya jangan yang susah-susah. Soalnya nanti kalau saya tidak mampu jawab, saya malu sekali sama teman-teman yang lain. Coba free Pastor William mau bertanya tentang apa? Silakan. Pastor Tapi William, ya Pastor yang William. saya mau tanya yang sangat sulait. Jangan, yang slow aja. Oke, sebelum ada yang bertanya, saya bertanya dulu. Nah, Langsung ya. gini, Apa? saya cukup lama juga mendapatkan tempaan
doktrin tentang Calvinis. Ya. Oke ya. Ya. Kita membahas tentang Calvinis. Ya. Jadi begini, pengajaran Calvinis itu inti dari kesemuanya itu Tulip. sekali selamat tetap selamat. Tentang tulip itu ya. Ya, tulip itu ya. Iya. Lalu ada lagi bilang, oh kalau sudah dari dasarnya, dari awalnya sudah ditentukan Tuhan, memang Tuhan. tidak selamat. Iya. Selamat, binasa. Oh iya. Jadi bagaimana itu cara menjabarkan Menjelaskannya. lebih jelas kepada jemaat? Biar Oke. jemaat mengerti. Soalnya hanya sepotong-sepotong nih. Oke. Hamba-hamba Tuhan juga tidak mengerti. Iya, iya. Dulu saya juga tidak mengerti, jujur ya. Saya Tanya juga. saya apa dia? Nah, Saya Aja, juga. Mas. Nanti habis itu saya Boleh. punya uskup Uskup Agung. Uskup Agung dari Kanonang. Saudara, kita Bercanda, ngobrol-ngobrol, kita tetapi bercanda. tetap kita nggak mungkin menyesatkan Jadi saudara. mengenai Calvin, Ah, mengenai selamat tetap selamat, Iya. mengenai kedaulatan. iya, ya kedaulatan. Ya, betul. Setelah saya belajar banyak dari gereja Timur, saya juga penasaran. Saya tanya teman-teman, karena pada waktu saya sekolah juga di Singapura, di salah satu sekolah namanya School of Bible Study, University of the Nation, Yes. Amerika punya yang buka di Singapura. Oke. Selama saya mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu berpuluh-puluh kali kita baca, Iya. dan kita punya struktur masing-masing. Kita mengerti semuanya itu. Iya. Tuh saya Kami potong, saya tidak potong. pernah- Kenal Vero Valdi Nayon? Vero Valdinayo. Waduh, tamunya luar biasa kali ini. Wah. Luar biasa. Nayon. Jadi Puji Tuhan, tamunya haleluya. ini selalu disanjung. Kita Haleluya. berdua nggak pernah disanjung nih. Sudah jebal itu. Dari Nayon, dari Vero Haleluya. Valdi. Karena Haleluya. penonton mungkin sudah tahu bahwa dua orang ini sombongnya ajubila. Nggak disanjungnya sombong, apalagi disanjung. Amin, amin. Nggak mau. Luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut. Biasa Jadi bicara tentang Calvin dengan ini, ya. Memang. Jadi setelah saya Luar belajar, biasa. saya penasaran juga. Saya penasaran begini. Setiap saya jumpa orang-orang yang sekarang ini yang belajar sekolah teologi ya, Yo. baik yang di barat ini, khususnya yang di barat, setiap mereka jumpa dengan kita, selalu kalau dalam pertemuan hamba Tuhan, selalu mereka katakan, kamu Calvin atau Arminian, kamu Calvin atau Arminian. Yes. Oh, Kamu digolong-golongin Calvinis, ya? Dua dikotomi ada dua ini, Calvin Dikotomi, atau yo. Arminian, Calvin Yo. atau Arminian. Saya bilang saya belajar SBS, saya selama baca Alkitab, profesor saya kok tidak pernah ngomong tentang Calvin, tidak Iya. pernah ngomong Arminian. Betul. Apalagi ngomong tentang tulip, Ini ngomong berarti Calvin, tidak pendeta-pendeta ada. yang sok pinter kali ya. Bukan karena sok pintar. Justru mereka baca Alkitabnya comotologi. Tidak pernah maksudnya selesai. Cuma mencomot-comot. Soteriologi. Bukan. Bukan. Maksud saya mereka tidak belajar Alkitab itu dengan Benar. baik. Kalau orang belajar Alkitab dengan baik, misalnya Kejadian pasal 1 sampai pasal 50, itu dibaca 2 jam 15 menit. Berapa kali baca? 7 kali baca. Habis itu bikin strukturnya. Itu seperti itu. Kita belajar seperti itu, bro, dulunya. Betul. Jadi Kalau karena sekarang kan kita belajar begitu, tunggu dulu. Karena saya belajar seperti itu, makanya saya tidak menemukan. Dan setelah itu saya mulai belajar lagi. Saya belajar dan saya coba gali dari pandangan gereja timur. Dan saya mulai ada beberapa kali saya tanya sama teman-teman yang ada di gereja timur. Saya tanya tentang sekali selamat, tentang tetap selamat, tentang kedaulatan Tuhan, tentang predestinasi, tentang Calvin. Mereka sama sekali tidak tahu tentang orang-orang itu. Padahal cuma mereka ngomong ini doang. bukan ngomong doang. Mereka itu memegang sejarah pengajaran rasul-rasul sampai detik ini. Oke. Dan mereka tidak pernah menemukan pengajaran itu. Karena ternyata titik seberangnya mereka, crossroadnya, penyeberangannya di mana? Ketika sumber dari yang ada sekarang Protestan, Katolik, Roma Katolik, itu mereka dari menurut ini bukan pandangan saya, bukan menurut saya. Yes. Menurut yang saya dengar dari salah satu pemimpin Ortodoks yang ada di Indonesia, Gereja Timur Indonesia, dia katakan bahwa itu mereka itu dari Santo Agustinus. Sementara Santo Agustinus pendapat-pendapat dia itu tidak diakui oleh Gereja Timur. Dia boleh punya pendapat. Setiap santo punya pendapat. Iya. Boleh sah-sah saja. Tapi belum tentu itu dipakai untuk semua jemaat. Semua jemaat, betul. Itu ada konsili, makanya tidak bisa. Ini yang benar. Nah, Pastor terus Abel. Agustinus. Dari Agustinus mulailah masuk kepada kaum skolasticism, kemudian dari ada Anselmus dari kategori dan terus akhirnya pada tahun 1054 kemudian Roma Katolik dia memisahkan diri. Dari Katolik di Roma menjadi Roma Katolik. Dia memisahkan diri tahun 1054. Dari Roma Katolik ini
terus terproses di abad ke-15 16. Martin Luther ternyata sebelum matinya yang seperti tadi saya katakan, dia kirim surat ternyata ke keuskupan di Konstantinopel, tapi 2 tahun baru sampai. Terhambat belum Kenapa sampai. dia baru sampai? Karena ada perang antara Jerman dengan Turki. Karena pada perang itu akhirnya suratnya 2 tahun kemudian sampai. Tapi keburu Martin Luther sudah mati. Ternyata dia menanyakan tentang teologi dia ini, apakah sudah benar tepat enggak sama gereja Timur. Dan mereka dia minta konfirmasi maksudnya. Murid-muridnya Martin Luther ini yang meneruskan, tapi ternyata terjadi perdebatan dengan keuskupan. Keuskupan nggak mau terjadi perdebatan seperti itu. Sebentar, saya potong. Bukannya kamu gurunya Martin ya? Tunggu dulu. Jadi ternyata sorry brother, jangan dulu potong brother. Soalnya nanti saya bisa. Dia punya itunya bubar. Dia bubar. Oke, terus. Jadi dari keuskupan di Turki ini, di Konstantinopel ini, akhirnya tidak diterima oleh murid-muridnya Martin Luther ini. Akhirnya disitulah mereka sudah berhenti surat korespondensi, khususnya membahas tentang doktrin, sudah berhenti, dan mereka akhirnya mulai berkembang sendiri aja. Tapi mereka tetap bersahabat, katanya baru begitu. Jadi kemudian terus, saya lagi ini brother. Nggak ada yang nanya. Iya. Kemudian setelah itu bergeser, mulai timbul terjadi perpecahan. Nah, menurut hipotesa saya, menurut pendapat saya, asumsi saya, mengapa terjadi begitu banyak perpecahan? Ini salah satunya adalah salah satunya karena tadi itu mereka perpecahan dari Roma Katolik. Kedua, selama 1000 tahun lebih Alkitab itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Jadi menurut asumsi saya, menurut pendapat saya, bahwa terjadi perpecahan itu karena ada pasal, ada ayat. Makanya sekarang kecenderungan orang percaya, kecenderungan orang Kristen, kecenderungan pendeta-pendeta, kecenderungan guru-guru agama selalu bukan pembaca konteks, apalagi buku, selalu cuma pembaca teks. Teks diambil langsung dilemparkan, dijelaskan, dibahas. Akhirnya tidak lihat satu buku, jangan konteks lagi, satu buku. Harusnya lihat satu buku seperti tadi saya 1 Petrus, 2 Petrus, kita langsung lihat satu buku. Seperti apa itu? Contohnya kitab Lukas. Kitab Lukas itu harus langsung dijelaskan dengan kitab Kisah Para Rasul. Apa kitab Lukas 1 pasal 24 dengan Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal terakhir? Connect itu ya? Bukan connect, itu satu buku. Itu satu buku sebenarnya. Keluarga itu bukan keluarga. Dengar dulu. Itu adalah satu buku, ya. Itu satu buku untuk apa? Itu bukan surat untuk orang percaya. Itu surat untuk pengacara yang membela Paulus ketika Paulus di penjara. Dan Pak Lukas, Tuhan pakai Lukas untuk menuliskan buat surat pembelaan, namanya pledoi. Surat pembelaan supaya Paulus bisa dikeluarkan. Makanya diceritakanlah bahwa Paulus ini adalah pengikut Yesus. Yesus itu dikasih tahu latar belakangnya, bahwa yang ikut Yesus itu orang baik-baik, bukan orang jahat-jahat. Jadi tidak ada niat sama sekali, baik Paulus, baik Yesus mau melakukan subversif kepada kerajaan di Roma. Tunggu sebentar ya, supaya saya jangan. Jadi dua buku ini itu sebagai pledoi. Jadi maksud saya kalau mau baca buku Alkitab itu harus memahami big picture dari Alkitab itu. Jadi jangan cuma comot. Tapi karena pasal ada, karena ayat ada, itu merusak sama sekali kebenaran firman. Kenapa? Orang tidak suka lagi baca habis, orang cuma baca comot-comot ayat. Itu sangat berbahaya sekali. Mulai dari situ. Denominasi begitu banyak sekali. Contoh, luar biasa nih. Pastor Raben baca tentang di Matius begini, ini baca tentang Markus begini, ini saya baca kitab Lukas. Terjadi 3 denominasi. Kenapa? Masing-masing sudah punya pendapat sendiri. Beda-beda. Iya, masing-masing sudah punya pendapat sendiri. Ada denominasi yang pecah, dari ini pecah. Itu karena apa? Pertama, salah satu karena memang mereka punya sumber yang pertama dari Agustinus, kemudian sampai timbulnya sekarang karismatik dan semua Injili dan semua dari Calvinis, Lutheran dan semua. Kedua, itu karena juga pasal dengan ayat itu. Kalau begitu, maksudnya begini nih. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah kalau menurut saya, cuma pendapat saya usulkan, yaitu halaman aja. Halaman aja, di Alkitab itu ada halaman aja. Nggak usah ada pasal, nggak usah ada ayat. Supaya kalau orang mau bahas firman Tuhan, dia harus baca satu buku habis, baru dia dapat intinya. Ini luar biasa, Pastor, luar biasa. Tapi mau dihabisin. Jangan dong, masa mau dihabisin semua? Orang sampai bilang begini nih. Keren, jadi tahu sejarah pengajaran yang ada sekarang. Ya sabar dulu dong, jangan semuanya. Saya nggak tahu. Ya ini benar, maksudnya benar. Nah, sekarang ada yang nanya nih. Kan masih ada episode banyak. Kalau mau bahas firman Tuhan, betul. Dengar lu. Kalau mau bahas firman Tuhan, sampai itu
Pala botak timur rambut lagi. Mampi botak kemudian timur rambutnya habis. Luar biasa. Haleluya. Ini ada yang mau tanya nih. Jangan tanya susah. Luar So, biasa. panas ini. Ya. Panas Kalau berapa tadi derajat kalau ini? Pak Sorry, berapa derajat kira-kira ini? kurang lebih 40. 40 doang. Ya, makanya kita enak. Jadi Vero Nayuan itu pernah teleponan katanya Mamuju. Oh, Vero, ya, Vero Nayan, ya. Nah, ya, tuh, Vero Nayan. Brother Vero baru dia ingat. Iya, iya. Nah, ada novel Lamban Naung. Dia begini. Oh, maunya soal Yesus adalah pusat ciptaan baru. Nah, dia tanya gitu pada Yesus adalah pusat ciptaan baru. Bisa tolong dijelasin, hanya minta pendapat saja. Jadi dia nanya begini nih. Oh, mau nanya dong soal Yesus adalah pusat ciptaan baru. Yesus yang jelas bukan diciptakan. Ingat lagi. Yesus itu adalah firman. Firman ini bukan cuma sekedar ngomongnya Allah, Oh, tetapi dia bersama-sama dengan Allah. Itu mungkin Oh saya akan angkat. iya, dia maksudnya dia mau bilang Iya. ini Yesus diciptakan. Ya, oh, ya, kemungkinan. Oke, kemungkinan. silakan. Jadi itu dari Yohanes 1 ayat 1. NRK en hologos kai. Hologos prostonteon. Kata prostonteon di situ artinya hologos prostonteon. Makanya arke itu tidak bisa diterjemahkan dengan pada mulanya. Bisa juga diterjemahkan ini begini. Loh, kenapa? Karena prostonteon kalau Pastor Raben dengan Yesus itu namanya bukan pros, tetapi namanya meta. Meta. Met. Yang denger. Ya. Itu kalau yang ilahi, yang Allah yang kudus ini dengan manusia bersamanya tidak dalam satu ruang dan waktu yang begitu dekat. Itu namanya meta. Dia pakai preposisi meta. Tapi kalau sesuatu yang ilahi dengan ilahi, yaitu Allah sendiri dengan pribadi yang berbeda ini, dia namanya prostonteon. Makanya NRK itu adalah sejak mulai dari kekekalan. Tidak ada awalnya. Sejak dari kekekalan bahwa firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Allah. Firman sudah bersama dengan Allah. Jadi dia tidak diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah. Selanjutnya kai. Jadi di dalam kaidah kai, ketika kai itu muncul dua kali karena dalam bentuk majas, maka kai yang pertama diterjemahkan selanjutnya kai itu katanya bersama-sama dengan Allah. Sesungguhnya kai yang kedua bukan dan lagi. Sesungguhnya jadi ceritanya Iya. sesungguhnya bahwa hologos itu adalah Allah. Allah. Kenapa bisa diterjemahkan Allah? Sementara ada beberapa aliran seperti Sek Yehova menerjemahkan bahwa hologos adalah enteo karena tidak pakai artikel, tapi dia lupa. Kata kerja di situ bukan kata kerja reguler, tapi kata kerja kopula atau dalam bahasa Inggris to be. Itu menunjukkan sebenarnya, itu adalah identitas yang satu. Hologos entheos. Jadi sama aja mereka Dia ya. sama. Hologos itu adalah Allah sesungguhnya. Luar biasa. Jadi kalau bilang dia ciptaan baru, dia bukan diciptakan. Jadi itu penjelasannya dari Pastor Julius buat Brother Novel Lambenaung. Yesus adalah pusat ciptaan baru. Sebetulnya Yesus itu bukan ciptaan ya. Iya. Dia Ya. pencipta juga. Dia justru dia pencipta. Dia gambar Allah. Dia adalah gambaran Sekarang, Allah. bagaimana saya mau tahu Pastor Raben kalau dia cuma diam duduk situ nggak ngomong? Bagaimana saya bisa tahu? Nggak tahu karena dia Nggak diam. tahu, dia diam. Tapi kalau dia ngomong, saya bisa tahu ukurannya. Ini orang ini ada sekolah teologi atau tidak? Orang ini sopan atau tidak? Saya tahu dari cara orang itu ngomong. Oh, ini saya kasih gambaran begini. Pastor Julius. Nah, kasar berarti. Ah, Orang ini kasar berarti. karena ucapan. Coba kalau Karena kamu. ucapan, tapi coba kalau kalau dia kamu. nggak tahu. Coba kalau kamu Jadi ngomong. Allah. Bentar, Allah Bapa. supaya mereka tahu. Kalau kamu ngomongnya pelan. Coba. Oh gini. Shalom Pastor, apa Shalom. kabar? Nah, Shalom. Rama ini orang ini. Rama. Oh, berarti Karakternya Rama ya? Rama. Jadi orang itu bisa tahu dari ucapannya. Bagaimana Allah bisa tahu itu? Dari ucapannya itu. Dan ucapannya itu harus menjadi manusia supaya dia diam di antara kita dan kita bisa melihat dia pada waktu Supaya saat manusia itu. juga bisa lihat Manusia dia. bisa berkomunikasi. Oh, dan begitu. makanya Yesus katakan, Makanya kalau dia jadi engkau manusia. lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Amin. Wow. Karena aku adalah gambar Bapa. Amin. Bagaimana Bapa mau berkomunikasi?
Selalu Langsung komunikasinya selalu dengan manusia. dengan suara guntur kan, bung, bung, kita jadi ketakutan. Bagaimana supaya kita nggak takut dan supaya kita akrab? Makanya dia jadi manusia. Wow, dia menjelma jadi manusia. Supaya Menjelma dia jadi bisa manusia. berkomunikasi. Bisa berkomunikasi dan kita bisa melihat Yesus itu adalah gambar Bapa. Oh, Dia itu kita makanya- bisa tahu Yesus penuh kasih, Bapa itulah penuh kasih. Jadi makanya ada firman bilang kita bisa menilai mereka dari buahnya. Buah Yesus itu buah yang luar biasa. Dari firman Kadang itu kita perkataan. ada titelnya tapi buahnya hancur, busuk. Jangan ngomong ada titel, Jangan, lihat jangan. lihat ke saya. Masa saya mesti pohon kan situ manusia. Ini good juga ya, Pak. Jadi itulah apa namanya penjelasan jawaban dari Pastor Julius. Ini ada Stephen Polly. You kenal? kenal. Stephen Polly, kenal? Stephen from California. Iya. Hah? California in kawan-kawan. Yes, California keren. Jadi tahu sejarah. Oh, ini yang tadi. Novel, dia bilang kayaknya ada. Dia bilang begini, maksudnya begini. Iya. Maaf, bukan itu Om. Iya. Mungkin saya ganti pertanyaannya. Iya. Yesus adalah pusat dalam kurung dari ciptaan baru. Saya Pusat dan kurang ciptaan kurang baru. begitu. Kurang spesifik. Kurang begitu ngerti. Ya kurang Pertanyaannya. begitu mengerti nih Pak Brother Novel. Kalau Yesus pusat. Yesus dari adalah ciptaan pusat. Yesus adalah pusat ciptaan baru. Tadi saya sudah bilang, Allah mau berfirman. Tidak bisa mau berfirman begitu saja. Maka kalau dulu teofani, penampakan, maka sekarang, zaman sekarang, maka Ibrani 1 ayat 1 dikatakan apa? Dulu Allah berbicara lewat nabi-nabi, Ya. sekarang dia lewat berbicara dengan anaknya. Anaknya. Nah, anaknya itu yang menjadi firman itu. Yes. Itu. Saya nggak tahu tuh maksud dia ciptaan baru seperti apa. Atau ciptaan yang baru-baru sekarang Yesus ini. itu bukan ciptaan dia. Iya. Dia memang sesungguhnya dia ada Allah. Sesungguhnya adalah Allah. Iya, tapi Dia keluar dari sorga, bukan ciptaan dia. Yes. Yesus adalah Jadi saya pusat. nggak ngerti kalau bilang ciptaan baru, saya nggak ngerti. Bukan, dia maksudnya dia bilang bahwa Yesus adalah pusat ciptaan baru. Jadi Yesus yang bukan cuma baru-baru ini pusat. mungkin Yesus bukan cuma pusat, dia Allah itu. Allah. enggak ya, dia menciptakan yang baru-baru mungkin. Nah, itu nggak ngerti juga ini. Saya Sebenarnya enggak. agak ya kurang lebih penjelasannya begitu Tapi yang buat jelas, brother, yang tapi jelas, yang jelas Yesus adalah bukan main point ciptaan. is bahwa Yesus bukan diciptakan. Justru menciptakan. Dia adalah pencipta segala. Amin. Amin. Iya. Di dalam dialah diciptakan Yes. segala sesuatu. Mungkin Yes. yang baru Ada di yang atas baru-baru pun bumi, dia bisa cipta. yang di bumi, yang ada di bawah bumi. Dia juga yang menciptakan alam yang nyata, alam yang tidak nyata diciptakan oleh dia, melalui dia. Itu aja. Luar biasa. Jadi bukan cuma ciptaan baru Haleluya. saja. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi sudah dengar langsung dari saudara terkasih kita, hamba Tuhan yang luar biasa. Ini juga sebagai kawan sekerja Allah ya, Dr. Julius, di mana tentang divine nature atau kodrat ilahi. Jadi buat teman-teman, merupakan tujuan akhir Iya. daripada kita di hidup di bumi. ya. Ya. Jadi saya mungkin menyampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, enggak dengan bahasa-bahasa akademis. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai pendeta, hamba Tuhan, gembala, mari gunakan kodrat ilahi itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa dengan mengandalkan dengan kehidupan sekarang, dengan pengalaman hidup kita, dengan filsafat dunia, dengan apapun yang ada di dalam dunia itu kita Tapi poinnya kenakan. adalah segala tulisan yang Ya. diilhamkan Allah itu. Nah, itu dia. Kita harus pakai. Kita tetap katakan ada ayatnya, ada firmannya, Tuhan berkata seperti itu. Ya. Jadi kita tetap memakai ayat firman Tuhan. Ya. Tidak bisa memakai dengan kata-kata, dengan kehebatan, dengan filsafat dunia. Nggak. Kita back to the Bible. Kembali kepada firman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau memang ada tidak kepahaman, mungkin kurang paham tentang firman, tentang ayat, ayo belajar. KB. Iya. OKB. Iya. Di sini ada seorang hamba yang mempunyai kompetensi yang memang tidak usah diragukan. Ya, secara komprehensif akan diterangkan secara utuh, secara panjang lebar, dalam itu akan lebih menambah pembekalan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam pengiringan akan Tuhan. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang sedikit melenceng, sehingga kita sebagai domba terkadang kalau boleh menggunakan bahasa umumnya seperti kerbau dicocok hidungnya, maksudnya. Yeah. Manut aja gitu. Padahal gembala belum tentu dia melekat kepada Kristus, kan begitu. Setuju. Nah, jadi kita bertiga
sampai kapanpun kita tetap akan mengajarkan firman yang lurus. Tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri. Karena Tuhan itu maunya lurus. Nggak ada yang mau nyerong-nyerong, suam-suam kuku, hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada, putih-putih, hitam-hitam, begitu. Ya, jadi kita akan mengajarkan begitu. Ya. Monggo silakan, Pastor. Lanjutkan. Jadi Oke. kalau saya melihat apa yang saya sudah dengar dari Pastor Julius, Yes. sangat bagus, sangat menarik. Ya, Jadi Natal ini membawa kita kembali lagi Kepada tujuan pertama Tuhan. untuk kita memahami siapa sih yang menciptakan kita. Kurang lebihnya begitu. Artinya kita dibawa kembali kepada kodrat ilahi. Iya. Itu luar biasa. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Iya. Maksudnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia ini. yes. Ya, jadi kasih Allah lah yang menyelamatkan kita. Amin. Ya. Dari situlah maksudnya anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Yes. Agape. Agape. Ya kan, dari semuanya itu, karena kasih itu mengalahkan segala kejahatan. Oke. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus Yesus dan kita sudah diselamatkan oleh karya Yesus, marilah kita hidup sesuai orang yang sudah diselamatkan. Amin. Orang yang diselamatkan nggak mungkin orang yang bersuka-suka di PC. Kurang lebihnya gambaran begitu. Ya, kecuali suka makan ibab. Karena ibab itu babi, Pastor. Jadi suka PC. Haram itu, jangan bicarakan di Iya, ibab. ngomong begini. Jadi ibab. Artinya, saudara, marilah kita Natal ini bukan berbicara you punya sepatu baru, you makan banyak, you pergi kemana, enggak. Tetapi Natal ini kita renungkan bahwa kita kembali lagi mempunyai natur ilahi, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak iblis. Itu yang kita harus yakini dulu, Pastor. Yes, amin. Anak-anak Tuhan selalu melihat orientasinya kepada jalannya Kristus. Amin. Yang tadi Pastor bilang, lurus, jangan belok kiri, belok kanan. Iya. Tetapi kadang arus dunia ini membawa kita kepada senioritas. Walaupun senioritas masuk orang kadang junioritas ini iko-iko jo. Dia salah, orang nggak mau berani untuk lawan arus. Makanya dengan adanya pembelajaran hari ini, jangan menjadi cocologi itu ayat-ayat ya. Comot, ya cocologi toh, cocologi. Comotologi. Comotologi. Iya, orang buka umpamanya contoh, orang buka Lukas, nggak sampai habis itu ayat Lukas, dari satu ayat ambil dari ujung sana, ujung sini, yang penting cocok. Nggak begitu, karena kalau kita belajar dari bahasa teks originalnya nggak akan ketemu. Tetapi kelihatannya sih ketemu, tetapi sampai ada jemaat yang belajar teks original, terus hamba-hamba Tuhan tidak mau belajar teks original, akan mola. Bahasa aslinya mola. Mola apa tuh? Dari bahasa malu. Malu ya. Mola. Oke. Jadi marilah saya mengajak saudara untuk belajar mengenai bahasa asli. Iya. Kalau saudara mau belajar bahasa asli yang masuk di Bekasi lah ya, Jakarta, Jabotabek, bisa hubungin Pastor Julius 10. Ya. Di nomor berapa, Pastor? 0812 Ya. 8177 1097. Langsung aja. Ya, hubungin Pastor Julius. Mau datang ke gereja saudara, nggak usah banyak-banyak. 5, maksimum 10 orang ya, jangan sampai 50 orang, nggak mau. Pastor Julius juga nggak mau. Maksimum 5 bolehlah di gereja saudara, bisa diajarkan mengenai bahasa ini Alkitab. Ya, karena kan Alkitab yang dilai ini udah bagus. Tetapi kalau kita gali lagi dari bahasanya lebih indah ya, bukannya bahasa Alkitab lai ini jelek atau salah, enggak, tapi lebih indah lagi kalau kita belajar dari teks originalnya, bahasa Yunaninya. Silakan hubungi langsung. Baik, sebelum menutup perbincangan obrolan kita di OKB ini, ada satu kali lagi saya mau tekankan bahwa Natal itu berbicara tentang kehendak Allah yang begitu besar, keinginan Allah yang begitu besar. Jadi maksudnya, sebentar saya potong, maaf. Jadi yang Novel bilang itu karena ada penjelasan dari Vero bilang begini, maksudnya begini kali Om, tanya Novel.
mungkin maksudnya pusat dari orang ciptaan baru. Jadi Yesus itu adalah pusat dari orang ciptaan baru. Oh, mau pingin penjelasan itu. Kalau Nah, ini dijelasin nih. Yesus yang sekarang ada di surga itu, ketika Yohanes terangkat ke surga, dia melihat Yesus dengan penuh kemuliaan. Jadi Yesus yang penuh dengan kemuliaan itu, orang percaya nanti yang sekarang sudah diselamatkan, kemudian dikuduskan, kemudian dimuliakan. Dimuliakan itu masuk ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah mungkin yang dimaksud dia itu, apakah Yesus adalah Yesus itulah hadirat Tuhan, terangnya itu hadirat Tuhan. Jadi terang Yesus bukan dari sumber mana-mana, dari sumber dirinya sendiri yang terang. Jadi tidak ada terang lampu, tidak ada terang matahari, tidak ada terang bulan, tidak ada terang bintang, tapi yang terang itu. Jadi orang percaya yang masuk sampai kepada divine nature, yaitu kodrat ilahi itu, dialah yang akan bersama. Tapi kalau kita tidak sampai divine nature, ya diragukan. Kenapa? Ada begitu banyak terang, kalau kita lihat terang kita ketakutan. Betul nggak? Tetapi Alkitab bilang orang yang kudus, orang yang hatinya akan melihat Allah. Amin. Tapi suci nggak akan lihat ya? Nggak bisa lihat Allah. Tuh. Jadi artinya kita terus menerus go on bilang taat setia di sini bukan kepada peraturan, taat setia di sini bukan kepada hukum-hukum, apalagi pada hukum Taurat, tapi taat setia di sini adalah taat setia untuk percaya, go on believing, percaya terus menerus. Jadi letak pusat Jadi ciptaan Yesus, baru. ya, Oh, itu dia. begitu. Itulah Gitu. jawabannya. Jadi Kita sudah diciptakan thank baru. you Vero Kita sudah Paldinayon. diciptakan di tahun baru. Kita masuk di dalam pengudusan. Thank you, Pengudusan Novel. dimasukkan di dalam kemuliaan. Ya, kita hisap dalam keadaannya seperti itu. Jadi terakhir saya mau beritahu bahwa Natal, khususnya yang tadi kita bahas tentang makna Natal. Jadi makna Natal adalah Simpulannya. kerinduan besar Allah, kerinduan hati Allah yang paling mendalam agar setiap orang tidak satu orang pun binasa. Amin. Kalau Tuhan inginkan seorang tidak binasa, siapa yang membatalkan? Yes. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan menginginkan satu orang ini binasa, satu orang ini selamat, atau itu tidak ada dalam otak Tuhan, tidak ada sama sekali. Saya potong. Brother Vero bilang begini, mungkin Pastor Julius mau buka persekutuan baru di Mamuju. Diundang loh. Dari mulai dari 5 orang katanya. Tolong doakan aja, doakan supaya Mungkin Januari Iya. bulan depan Iya. bisa ke Mamuju Julius. Doakan. Karena mau buka persekutuan baru dengan 5 orang awal. Doakan Pastor Vero. supaya Tuhan menyiapkan segala sesuatunya ya. Itu Maka Tuhan jawaban. menyiapkan segala sesuatunya lewat kalian atau lewat saya atau lewat Pastor Marcel atau lewat Pastor Raben Amin. atau lewat siapa saja. Sepertinya Tuhan memakai OKB untuk mengundang Pastor Julius ke Mamuju. Dan Tuhan memakai Pastor Vero. Saya sudah pernah lewat Nayoan. Mamuju baru-baru. Ini makanya nanti Pastor Nayoan boleh kontak 10 Yeah. menit ini udah mau selesai langsung kontak. Kalau itu memang jalannya Tuhan, telepon langsung ke 0812 8177 1097. Dia sudah sering komunikasi dengan saya. Sudah telepon langsung ya. Komunikasi dengan saya. Jadi Oke. tahu. Oh, amin katanya. Siap. Iya. Oke. Jadi mengenai makna Natal Oke, tadi, jadi kesimpulannya makna Natal itu adalah kerinduan hati Allah, seorang pun tidak ada yang binasa. Amin. Dan khususnya untuk Natal adalah dia ingin mengembalikan kita kembali kepada kodrat ilahi. Amin. Karena dosa bukan bicara tentang kasus moral. Dosa bukan berbicara tentang kasus moral, tapi dosa, orang berdosa, orang meleset itu berbicara tentang kodrat ilahi. Tuhan mau bawa kembali kepada kodrat ilahi yang sebenarnya, supaya kita bersama-sama dengan dia di hadirat Allah. Yang tadinya sasaran. Amin. Iya, Ya. sasaran dibalikan kembali supaya kita masuk dalam sasaran dan go on believing, terus menerus percaya. Itulah makanya jalannya Itulah makna Yesus Natal. Kristus. Itu Yesus. Yesus hadir di dalam dunia ini. Wow. Oke, demikian penjelasan saya. Kiranya apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat, Amin. bisa berguna bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terpujilah Kristus and salam. Bye. Luar biasa ya. Nanti next insya Allah Pastor Joshua Tumakaka from apa? Widya JCCCC ya akan hadir. Doakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi. Yesus yang Termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat
yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat Jiwaku, yes, amin. buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Pastor Julius tutup dalam doa dan berkati kita semuanya. Haleluya. Yes Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami selama-lamanya. Amin. Engkau mencintai kami selama-lamanya. Amin. Engkau sayang sekali kepada kami selama-lamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Mulai Lord. dari dulu sekarang selama-lamanya. Amin. Amin. Kekal adanya Engkau adalah kasih Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar, kami sudah sama-sama mengobrol, berbicara tentang divine nature, bahwa tujuan akhir Thank you, Lord. kami sebagai orang percaya yang terus-menerus percaya adalah divine nature, Amin. yaitu kau ilahi. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima Biarlah kiranya kasih. Engkau terus menjaga kami, memberikan kami pencerahan Amin. setiap hari Tuhan. Kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami Amin. tidak bisa. Tapi Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Thank Tuhan you, mampu Jesus. menjaga Yes. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih, Yesus, terima Bapak. kasih Tuhan. Penuhi hati kami Terima dengan kasih. penuh dengan sukacita, penuhi hati kami dengan kemauan Tuhan untuk belajar terus-menerus akan firman. Penuhi hati kami dengan kerendahan hati supaya kami mau bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi pendengar Tuhan kami Tuhan OKB. pada Terima siang hari ini pendengar OKB Tuhan Yesus Yes. memberkati, Engkau sudah memberkati semuanya. mereka, Engkau sudah mengurapi mereka Tuhan. Biarlah apa yang Dalam kami nama sudah Yesus. jelaskan, kami obrolin itu Tuhan Ya. bermanfaat buat mereka, berguna untuk mereka Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pencerahan, Roh Kudus sendiri akan memberikan pemahaman yang lebih. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka, pribadi mereka, untuk anak-anak mereka dan semua itu yang kami berdoa Yeah. Tuhan Yesus. Kasih Dalam karunia nama Tuhan Yesus. berlimpah-limpah buat mereka. Thank you, Lord. Ketika mereka menyambut Natal ini, mereka tahu Tuhan, makna sesungguhnya dari Natal Amin. adalah tujuannya adalah divine nature Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar lagi berpisah Tuhan. Dari obrolan ini Tuhan menyertai Jaga kami Tuhan. selalu Amin. Tuhan. Terima Terima kasih. kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan baru Yes. situasi yang sangat panas sekali Tuhan, tetapi Engkau memberikan Amin. kesejukan di hati Thank you, kami Lord. Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan obrolan kami ini dengan baik. Amin. Kami Terima percaya kekuatan, kemampuan kami ini berasal daripada Tuhan sendiri. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu tercurah buat Pastor Marcel, Thank Pastor you, Abed, thank you. keluarga mereka, istri, anak-anak mereka Tuhan. Apa saja yang diperbuat tangan mereka, dibuatnya Tuhan berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat Terima hari, kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman, buat terima kasih. TV itu, TV One. Ya. TV Tuhan One berkati. begitu. Ya, Shin Mas 1, Shin 2, Stefanus, layar Luar 1, layar biasa. 2. Pak Renol juga, buat yang lain juga ya. Tuhan Yesus berkati ya, tetap semangat.